Sekali lagi saya tegaskan, kalau kita datang ke gereja beribadah kepada Tuhan kalau hanya karena butuh Tuhan, maka pulang dari gereja ini kita akan tidak butuh Tuhan lagi. Kalau itu alasan kita datang ke gereja. Paham? Lalu kenapa kita datang ke gereja? Apa alasannya? Alasannya kenapa kita datang ke gereja bukan karena kita butuh Tuhan, tetapi karena Tuhan telah mengasihi kita. Jadi kita datang ke gereja karena kita mengasihi Tuhan. Amin ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Jangan lepaskan, Kaulah harapan
Dalam hidup kaulah harapan, kaulah harapan. Oh, oh, oh. Dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya.
Dia selalu pedulikan aku. Ku
sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih, kami bisa datang berdoa, menyembah, memuji, meninggikan Engkau. Kami diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, malam ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada di gereja kami. Tuhan Yesus ada di hati kami, ada di roh kami yang paling dalam ya Tuhan. Yesus Kristus Juru Selamat kami ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur di malam yang ketiga ini Tuhan, kami boleh datang merendahkan hati kami, merendahkan jiwa kami, merendahkan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memanggil kami, Tuhan memilih kami, Tuhan telah menebus kami dengan darah Yesus, darah yang mahal, darah yang ajaib, darah yang hebat, darah yang kudus, darah yang maha dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan melatih kami berperang, Tuhan mengajari kami memikul salib, menghadapi padang gurun, menghadapi kesukaran ya Tuhan. Bapa, kami berterima kasih Tuhan memperlengkapi kami dengan Roh Kudus. Penuhkanlah kami semua dengan Roh Kudus Tuhan. Hari ini kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Berkatilah negeri kami, berkatilah kota kami, kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia Tuhan. Engkau selamatkanlah dengan kasih setiamu, dengan kemurahan-kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bangkitkan gereja-Mu, biarlah ada kebangunan rohani di kota kami. Ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Biarlah seluruh gereja-gereja diberkati Tuhan. Gereja-gereja Pentakosta karismatik, gereja-gereja Protestan, Tuhan Kau berkati. Biarlah gereja-Mu bersatu Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, seluruhnya Kau berkati Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkatilah dengan keajaiban-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan pertolongan-Mu yang luar biasa. Biarlah Roh Kudus memberkati kami dengan sangat hebat. Malam ini kami berdoa ya Tuhan, berkati seluruh orang tua, seluruh anak-anak muda ya Tuhan, yang ada datang berkumpul berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Kami doakan berkati sekolah, berkati keluarga, berkati orang tua, berkati pekerjaan, berkati perkuliahan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dengan keajaiban-Mu Tuhan. Tuhan menolong dengan pertolongan-Mu, dengan belas kasihan-Mu yang sungguh-sungguh sangat-sangat luar biasa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau hebat bagi kami, Engkau ajaib bagi kami Tuhan, Engkau perkasa bagi kami. Kami berdoa Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu yang akan dibaptis dengan baptisan air. Biarlah kuasa-Mu menjamah Tuhan. Kami doakan permohonan-permohonan doa, topik-topik doa yang ditulis oleh seluruh jemaat-Mu, oleh hamba-hamba-Mu. Permohonan-permohonan ini Tuhan, kami percaya dengan iman Tuhan memberkati. Bapakku, di dalam nama Yesus, malam ini kami tadahkan tangan kepada Tuhan. Kami mohon tambahkanlah iman kami Tuhan, tumbuhkanlah iman kami. Biarlah iman kami bertumbuh menjadi iman yang kuat Tuhan, iman yang luar biasa, iman yang sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Engkau menjamah kami dengan luar biasa, Engkau memulihkan kami, Engkau memperbaharui kami Tuhan. Bapa, tambahkanlah iman kami. Kami mau hidup dengan iman, kami mau bersandar kepada Tuhan. Tambahkanlah keyakinan kami kepada Tuhan, kepercayaan kami kepada Tuhan, kepada firman-Mu, kepada kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau bergantung penuh, kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau berharap kepada Tuhan. Malam ini kami mohon tambahkanlah kerendahan hati kami Tuhan. Ajari kami itu hidup rendah hati Tuhan, rendah hati kepada Tuhan, rendah hati kepada orang tua, kepada sahabat, kepada jiwa-jiwa, kepada pelayanan-pelayanan. Kami mohon cabutlah segala roh-roh kesombongan, roh-roh keangkuhan dari kami. Cabutlah di dalam nama Yesus. Roh-roh kemalasan Tuhan, Kau cabut
dosa, setiap salah kami, segala pelanggaran, pikiran-pikiran porno, pikiran-pikiran najis Tuhan, Engkau cabut dari kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, memulihkan, memperbaharui kami Tuhan. Ajarlah kami sungguh-sungguh hidup merendahkan hati Tuhan. Bapa, kami mohon tambahkanlah kasih-Mu di hati kami. Ajar kami mengampuni orang, memaafkan orang, memberkati orang. Ajar kami minta maaf Tuhan, dan saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Bapakku, biarlah kasih-Mu, kasih Kristus ada di hati kami. Kasih yang luar biasa ya Tuhan. Bapakku, di dalam nama Yesus, cabutlah roh benci, roh dendam dari kami Tuhan Yesus. Biarlah ada kasih yang mengalir, kasih yang luar biasa Tuhan. Malam ini kami mohon anugerah-Mu Tuhan, perkenanan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan. Kalau kami ada bukan karena kuat dan gagah, tapi karena anugerah-Mu, karena belas kasihan-Mu, karena kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Berkatilah kami. Jadikan kami orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadikan kami pekerja-pekerja keras, orang-orang yang gigih Tuhan. Engkau jamah di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua kita angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, malam ini kami mengangkat tangan. Kami mohon berkati gereja Bethlehem Tabga Tuhan. Berkati dengan kebangunan rohani, berkati dengan tuaian jiwa-jiwa Tuhan. Selamatkan kota Medan, Medan bagian timur Tuhan. Biar Kau kirim keluarga-keluarga, suami istri Tuhan, pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa Tuhan, Kau kirim untuk datang beribadah memuji nama-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan. Biarlah kami mengalami kebangunan rohani Tuhan. Penuhkan kami semua dengan Roh Kudus-Mu, dengan roh hikmat, roh kebijaksanaan. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan. Berkatilah Tuhan. Malam ini kami mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Kami mau melompat-lompat meninggikan nama Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Kami mau diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu menyertai kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapakku, terima kasih. Kami doakan daerah Deli Serdang, Medan bagian timur ini Tuhan. Selamatkanlah Tuhan. Selamatkanlah Tuhan. Selamatkanlah daerah ini basuh dengan darah-Mu. Selamatkanlah dengan sangat luar biasa Tuhan. Kami percaya berkat ibadah besok, ibadah jam 8, jam 11, ibadah doa malam jam 7 Tuhan, Kau berkati. Biarlah Kau kirim jiwa berbondong-bondong Tuhan. Kami hanya percaya Tuhan. Sekali lagi, ampunilah kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah anugerah-Mu melimpah-limpah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau berkata dengan iman. Di dalam Yesus kami diberkati Tuhan. Dalam Yesus kami diselamatkan Tuhan. Dalam Yesus kami disembuhkan. Kami berdoa biar setiap jiwa-jiwa yang datang beribadah kepada-Mu Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami pembaharuan hidup Tuhan, mengalami pengurapan Roh Kudus Tuhan, mengalami rasa lapar, rasa haus yang teramat sangat kepada Tuhan. Berkati kami, berkati kami, berkati kami, berkati dengan sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sebab Dialah yang baik, Allah yang luar biasa. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian
pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya saksi kebesarannya. Nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Katakan tinggi, lebih tinggi lagi, tinggi. Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Kami tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Masih semangat, amin. Siap puji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Haleluya. Biarlah malam hari dan kuasa Tuhan bekerja, amin. Yang memberkati kita, yang memulihkan kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja.
tugasmu selalu berhasil. Kita persilakan Bang Pano untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita sambut dia dengan tepuk tangan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai kami sehingga pada malam hari ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sungguh besar sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan kami mendapatkan kelegaan dan sukacita dari Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan sehingga Tuhan malam hari ini seluruh malaikat bersorak-sorai bagi Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini kami siapkan hati kami untuk membaca merenungkan firman-Mu, karena Tuhan menolong memberkati kami supaya kami dapat mengerti ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu hanyalah alat-Mu, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang berbicara kepada kami malam hari ini. Seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang telah datang beribadah kepada Tuhan malam hari ini, yang siap mendengarkan firman-Mu, urapi berkati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami fokuskan hati kami dalam menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur surga. Haleluya. Amin. Ya, salam untuk kita semuanya. Shalom. Semua kita bersuka cita. Amin. Amin. Ya, berikan dulu tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya. Sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia mati di kayu salib untuk kita. Ya. Dia dikuburkan pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia hidup naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Sudah dapat? Amin? Ya, saya bacakan untuk kita semuanya. Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Begini firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Iya, malam hari ini kita renungkan tujuan kita datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan malam hari ini dengan sukacita, bertepuk tangan. Jauh-jauh kita datang dari rumah kita ke gereja, kita tinggalkan rumah kita dengan satu tujuan, supaya kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ada yang datang dengan dipaksa, ada yang datang karena di WA, atau ada yang datang karena diajak teman. Tapi itulah berbagai motivasi kita. Tetapi malam hari ini ada tujuan Yesus datang ke dunia, yaitu karena kasih-Nya pada kita. Amin ya. Ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ada 6 poin tujuan Tuhan datang kepada kita ke dunia. Yang pertama, supaya kita diselamatkan. Yang kedua, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak dihukum, dan supaya kita memiliki terang, dan supaya kita tidak
tidak berbuat jahat, dan supaya kita memiliki hidup yang benar dan juga memiliki hidup yang kekal. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia yaitu menyelamatkan kita, sehingga kita pada hari ini beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan gembira, dengan bahagia, bertepuk tangan, bermasmur bagi Tuhan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Tuhan telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kalau Yesus tidak datang, kita semua pasti mati dihukum dan binasa. Amin. Amin. Iya, makanya ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya kita setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 berkata, sebab Allah telah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita yang datang malam hari ini percaya kepada Yesus? Amin. Sudahkah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Amin. Iya, kalau kita sudah percaya dan menerima Yesus, maka saya percaya kedatangan kita malam hari ini tidak sia-sia. Kenapa? Karena Yesus datang kepada kita, Dia mati untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Amin ya. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini berkata bahwa inilah terang itu, yaitu terang telah datang ke dunia. Tetapi orang-orang jahat tidak suka kepada terang itu. Ya, orang-orang jahat tidak suka datang beribadah. Orang-orang jahat tidak suka melayani. Orang-orang jahat tidak suka berdoa. Orang-orang jahat tidak suka baca firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka ditegur, mereka diluruskan, mereka dinasehati, sehingga mereka benci dan tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan, kita senang kepada terang itu, karena terang itu menyegarkan jiwa kita. Terang itu memberikan kita kelegaan. Terang itu meluruskan jalan kita dan membawa kita kepada damai sejahtera. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan, pada malam hari ini marilah kita menaruh pikiran yang sama terhadap firman Tuhan, bahwa kita mencintai terang. Amin ya. Kita mencintai terang. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia untuk melepaskan kita, merubah hidup kita dari yang jahat menjadi orang yang baik. Amin ya. Dari yang dihukum menjadi orang yang diselamatkan. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Dia rela datang, Dia rela mati hanya demi untuk menyelamatkan kita, sehingga kita jangan menyia-nyiakan pengorbanan Yesus untuk kita. Jadi hendaklah kita terangkan di dalam hati kita. Kita nasihati diri kita setiap hari, mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita. Dia rela untuk mengorbankan segalanya hanya demi untuk kebahagiaan kita. Amin ya. Amin. Nah, pertanyaannya, apakah kasih Tuhan itu pada kita? Kasih Tuhan itu kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam
kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kasih Tuhan itu kepada kita ada 4 poin. Yang pertama yaitu Dia menyerahkan hidupnya kepada kita, Dia mati untuk kita. Ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kasih Tuhan itu besar bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Amin ya. Jadi kita ingat, kita renungkan bahwa besar pengorbanan Yesus. Dia serahkan nyawanya untuk kita hanya demi kebahagiaan kita. Yang kedua, Dia memilih kita. Dan yang ketiga, Dia menetapkan kita, yaitu ditetapkannya sebagai apa? Ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Tuhan memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Jadi malam hari ini kita datang ke gereja bukan kita, ya, bukan karena kita ingin, ya, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhan yang menetapkan kita untuk datang beribadah kepadanya malam hari ini, untuk memuji, meninggikan namanya. Amin ya. Ada berapa orang jemaat kita kalau datang beribadah setiap minggu, tetapi hanya berapa orang yang datang malam hari ini? Adakah 50 kita malam hari ini? Amin ya. Jadi inilah yang dipilih Tuhan untuk malam hari ini, untuk meninggikan namanya di tempat ini. Jadi bersyukurlah punya kesempatan hadir di tempat ini malam hari ini, karena Tuhan telah memilih kita. Jadi untuk itu jangan sia-siakan, jangan bermain-main dengan itu. Sungguh-sungguhlah, dapatkanlah kelegaan, dapatkanlah sukacita, sampai engkau mengerti bahwa Tuhan mengasihi kamu, ya. Dan yang keempat, Dia mengangkat derajat kita dari hamba menjadi sahabat, ya. Dia mengangkat derajat kita, Dia mengangkat level kita dari hamba menjadi sahabat, dari yang tidak layak menjadi layak. Amin ya. Jadi dari yang tidak punya hubungan menjadi ada hubungan kembali. Ayat 15 berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Jadi begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Tidak ada yang tersembunyi kepada kita. Dia beritakan semuanya, Dia kasih tahu semuanya. Apa yang kasih tahunya? Yaitu ayat 9 sampai 10 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku telah menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi itu yang diberitakan Tuhan kepada kita, ya. Tinggal di dalam kasih-Nya, tinggal di dalam kasih Bapa. Tidak ada yang disembunyikan, semuanya diberitakan kepada kita orang-orang yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pertanyaannya,
Mengapa Tuhan Yesus melakukan ini kepada kita? Ada dua tujuannya, ya. Yang pertama, kenapa? Ya, ayat 11 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya yang pertama, sukacitaku ada di dalam kamu, dan yang kedua, sukacitamu menjadi penuh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak bahagia malam hari ini, berarti ada yang salah dalam diri kita. Yesus berkata, aku datang ke dunia, aku menceritakan semuanya kepadamu, supaya apa? Yang pertama, kasihku dan sukacitaku melimpah di dalam kamu. Dan yang kedua, supaya kamu ya bersukacita penuh. Kenapa orang tidak bersukacita? Karena ada sesuatu yang belum selesai di dalam dirinya. Ada masalah. Tapi percayalah bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk melepaskan itu. Amin. Untuk membebaskan kita, membebaskan diri kita dari belenggu. Mungkin kan masalah keluarga, mungkin kan masalah ekonomi. Amin ya. Mungkin kan masalah kuliah atau masalah pribadi apa. Tapi percaya malam hari ini Tuhan telah datang memberikan kasih-Nya, memberikan sukacitanya kepada kamu. Supaya apa? Supaya sukacita kita menjadi penuh. Amin ya. Nah, saya mau tanya, kita datang ke gereja, kita beribadah kepada Tuhan karena kita dipaksa atau karena kita butuh Tuhan? Berapa banyak yang berkata karena butuh Tuhan? Amin. Semua karena butuh Tuhan. Berapa banyak yang berkata karena dipaksa, yang disuruh? Ada? Oh, nggak ada ya, karena dipaksa. Karena butuh Tuhan. Tetapi saya mau katakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau hanya kita datang ke gereja karena kita butuh Tuhan, maka besok kita pun akan meninggalkan Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, kalau kita datang ke gereja beribadah kepada Tuhan kalau hanya karena butuh Tuhan, maka pulang dari gereja ini kita akan tidak butuh Tuhan lagi. Kalau itu alasan kita datang ke gereja. Paham? Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita hanya datang ke gereja karena kita butuh Tuhan, maka kedatangan kita malam hari ini sia-sia. Kita pulang keluar dari pintu gereja ini, kita akan tidak butuh Tuhan. Lalu kenapa kita datang ke gereja? Apa alasannya? Alasannya kenapa kita datang ke gereja bukan karena kita butuh Tuhan, tetapi karena Tuhan telah mengasihi kita. Jadi kita datang ke gereja karena kita mengasihi Tuhan. Amin ya. Ayat 9 berkata sampai 10, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi alasan kita datang beribadah kepada Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita, dan yang kedua karena kita juga mengasihi Tuhan. Ya, saya mau katakan, kalau seseorang menikah dengan seseorang karena dia butuh, setelah tua karena tidak butuh lagi, tidak ada tenaga, tidak cantik, maka dia buang. Dia bilang, aku tidak butuh kamu. Maka ada sering lagu kepada anak muda, ya, jika ada uang, abang sayang. Kalau tidak ada uang, abang melayang. Karena butuh, bukan karena sayang. Amin ya. Jadi kalau sayang, sampai mati pun dia perjuangkan. Yesus karena dia sayang pada kita, maka dia selesaikan tugasnya dari sorga ke bumi sampai kembali ke sorga. Jadi tidak ada yang ketinggalan, semuanya selesai, balance. Kita juga anak Tuhan, maka wajib bertanggung jawab sampai selesai. Tidak ada lari dari pertengahan jalan. Jadi jangan bermain-main. Kalau gereja, pelayanan gereja
ini. Kalau hanya butuh jemaat, maka pelayanan gereja ini tidak akan berkembang. Tetapi gereja ini berdiri kalau mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, saya percaya akan diusahakan sampai nyawa pun dikorbankan, gak apa-apa. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan. Amen. Tapi kalau hanya sekedar butuh, percayalah, gereja ini manajemennya seperti perusahaan. Tetapi saya percaya bahwa gereja kita di tempat ini bukan manajemen perusahaan, tetapi manajemen Tuhan Tuhan Yesus. Bukan karena butuh, tetapi melainkan karena sayang dan saling mengasihi. Karena Yesus telah menyelamatkan kita, mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita juga wajib mengasihi. Kita mau melayani, memimpin pujian, menyusun kursi, menyapu gereja, menyapu halaman, menyuci WC. Kenapa kita lakukan semuanya itu? Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Amin ya. Kita rela tinggalkan rumah kita, kita rela pulang jam 12 malam. Kenapa? Ya karena kita telah tahu bahwa kasih Tuhan besar dalam hidup kita. Kita rela mengampuni, kita rela mengasihi, kita rela mengayomi, kita rela direndahkan, kita rela menderita. Kenapa bisa kita terima, kita lakukan semuanya itu? Karena Tuhan mengasihi kita. Amin ya. Amin. Ya. Saya pernah jatuh cinta. Ya. Jatuh cinta itu indah. Ya. Tidak kenal lelah, tidak kenal capek, tidak kenal ngantuk. Amin ya. Tidak kenal miskin. Pokoknya hidup ini adalah surga. Itu kalau jatuh cinta. Amin ya. Nah, ketika saya jatuh cinta, saya berusaha. Saya SMS, saya telepon, saya tanya, ya. Pokoknya saya perhatikan betul. Kenapa? Karena saya sayang. Saya jatuh cinta kepadanya. Amin. Amin. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena saya sayang. Tetapi ternyata sayangku itu hanya karena butuh. Setelah aku lihat ada sesuatu masalah, akhirnya saya bilang, aduh, sia-sia cintaku. Akhirnya aku tinggalkan. Tidak ada komitmen di dalamnya. Kenapa? Karena cintaku hanya karena butuh. Akhirnya cintaku putus di tengah jalan. Jadi makanya belum menikah hari. Ya, jadi itu karena butuh, bukan karena sayang, bukan karena mengasihi. Kalau mengasihi, walaupun apa yang terjadi akan kuperjuangkan. Saya tidak mau tahu apa kelemahannya, apa kekurangannya, apa kesalahannya. Kenapa? Karena aku sayang, bukan karena butuh. Nah, tapi kalau butuh, sedikit aja masalah udah, mau. Itu. Jadi kita datang ke gereja, kita datang melayani, kita datang beribadah bukan karena kita butuh, tetapi karena kita mengasihi. Jadi kalau kita mengasihi, tidak ada lagi sungut-sungut di hati, tidak ada lagi malas-malas, melainkan kita antusias. Amin ya. Amin. Itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita malam hari. Karena Tuhan menolong kita, memberkati kita. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Kita beri tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami terima dengan mengadahkan tangan. Penuhkanlah hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu yang berkata-kata atas nama-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Pakai lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Tuhan ajar kami mencintai-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, bukan sekedar butuh, tapi kami karena sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya dengan kasih setia-Mu. Urapi kami, pakai kami Tuhan. Biarlah anugerah-Mu berlimpah-limpah buat kami.
Kami mau berdoa ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin.